Halo semuanya, perkenalkan kami dari Mathematics Study Club. Kalian pasti penasaran kan, kenapa sih MSC bisa ada di sini? Itu karena MSC dan Math Edu Study sedang berkolaborasi membuat video pembelajaran matematika. Nanti bakal ada 3 video loh. Nah sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita menggunakan model pembelajaran challenge based on synchronous online course bersama saya, Rani. Nah, model pembelajaran ini tuh sudah disesuaikan dengan perkuliahan online saat ini. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang jumlah Riemann dan integral tentu. Penjelasan ringkas ini akan memuat definisi, contoh, tantangan, dan juga nanti ada assessment. Nah, untuk tantangan, kalian bisa kerjakan dan kalian bisa diskusikan melalui WhatsApp group. Untuk assessment, kalian bisa kerjakan dan kumpulkan melalui link Google Drive atau Elena. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita punya sebuah permasalahan nih yang berkaitan dengan jumlah Riemann dan integral tentu. Yuk, langsung aja kita simak videonya. Check it out! Hai semuanya! Berbicara tentang Padang, tentu kita akan langsung teringat dengan cita rasa masakan Padang yang menggugah selera. Salah satu kekayaan kuliner yang begitu mendunia dengan menunya adalah rendang. Namun kali ini kita tidak akan membahas mengenai rendang. Kita akan membicarakan tentang rumah adat Padang yang sering juga disebut dengan rumah gadang. Kalian pasti sudah tahu kan gimana sih bentuk dari rumah adat Padang ini? Kalau kalian belum tahu, kalian bisa lihat di video ini. Salah satu bagian rumah adat Padang yang sukses membuat banyak orang terpesona adalah bagian atap rumah adat ini. Terbuat dari ijuk serta memiliki bentuk menyerupai tanduk kerbau, sehingga melambangkan kemenangan suku Minang dalam perlombaan adu kerbau di Jawa. Bentuk atap yang melengkung dan runcing ke atas juga sering disebut dengan kata gonjong. Sebelum menjadi atap yang utuh, kerangka dari rumah adat Padang tersebut berbentuk bagian-bagian yang akan diisi menjadi atap yang utuh. Dengan ilmu hitung integral, kita dapat menghitung luas atap rumah adat Padang dengan bagian-bagiannya. Bagian-bagian atap yang akan disusun itu sebenarnya adalah konsep dari partisi jumlah Riemann. Kira-kira apakah kita bisa mencari luas dari atap rumah adat Padang itu? Jika bisa, gimana sih caranya kita mencari luas atap rumah Padang dengan partisi-partisi atapnya? Nah, kalian penasaran kan? Supaya kalian bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, yuk kita pelajari materi ini. Setelah menyimak video tadi, pasti teman-teman udah gak sabar kan? Pengen segera mengerjakan persoalan tadi. Tapi masih bingung nih, gimana sih cara kerjainnya? Nah, supaya gak bingung lagi, supaya bisa langsung kerjain, yuk langsung aja kita simak materi berikut ini. Nah, ini langsung masuk aja ya ke The Challenge Guiding Resource. Nah, pada bagian ini akan disajikan pengertian jumlah Riemann, suatu fungsi yang merupakan dasar pendefinisian integral tentu. Ini dipunyai A, B suatu selang tertutup. Suatu partisi Pn untuk selang tertutup A, B adalah sembarang himpunan yang terdiri dari n plus 1 bilangan. Ada x0, x1, x2, sampai xn. Dengan A sama dengan x,0 kurang dari x,1 kurang dari x,2 kurang dari sampai xn. Sama dengan B. Nah, kalau teman-teman bingung, kenapa sih kok tiba-tiba bisa langsung kayak gitu? Nah, coba perhatiin contoh berikut. Jelas bahwa P6 sama dengan 1,5 per 4, 4 per 3, 3 per 2, 2, 5 per 2, 3 adalah suatu partisi untuk selang tertutup 1,3. Agar lebih memahami konsep yang bakal dikembangin nih, coba perhatiin gambar berikut. Nah, udah belum? Udah diperhatiin belum? Oke, udah pasti. Nah, setelah lihat gambar tadi, selang tertutup 1,3 ini terbagi menjadi 6 buah subselang, yaitu ada 1,5 per 4, 5 per 4,4 per 3, 4 per 3,3 per 2, 3 per 2,2, 2,5 per 2, dan 5 per 2,3. Nah, panjang untuk setiap subselang itu tidak perlu sama. Sebagai contoh nih,
panjang subselang pertama ditulis dengan delta 1x sama dengan x1 min x0 sama dengan 5/4 min 1 sama dengan 1/4. Selanjutnya, delta 2x sama dengan x2 min x1 sama dengan 4/3 min 5/4 sama dengan 1/12. Terus dikerjakan seperti itu terus sampai delta 6x. Nah, delta 6x sama dengan x6 min x5 sama dengan 3 min 3/2 sama dengan setengah. Panjang subselang terbesar itu dinyatakan dengan norm P6. Dengan demikian, pada contoh tadi, norm P6-nya itu sama dengan setengah. Nah, udah paham kan? Kalau udah, coba kerjain nih tantangan berikut ini. Aku bacain ya. Periksa apakah 0,1/6, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 1 merupakan suatu partisi untuk selang tertutup 0,1. Nah, kalian bisa mengerjakan dan mendiskusikan tantangan ini melalui WhatsApp group. Oke, langsung aja lanjut. Dipunyai fungsi selang tertutup A, B menuju R. Suatu fungsi Pn, suatu fungsi partisi untuk selang tertutup A, B. Dan TI anggota selang tertutup XI-1, XI. Bangun Rn sama dengan sigma FTI delta IX. Nah, Rn ini nih disebut jumlah Riemann untuk F pada selang tertutup A, B. Nah, biar nggak bingung, langsung aja perhatiin nih contohnya. Tentukan jumlah Riemann untuk fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 5x pangkat 2 plus 2x plus 8 pada selang tertutup 0,5 dengan partisi 0 kurang dari min 1, 1 kurang dari min 2, kurang dari min 3, 2 kurang dari min 4, kurang dari min 5. Dan titik sampelnya ada T1 sama dengan 0,5, T2 sama dengan 1,5, T3 sama dengan 2,5, T4 sama dengan 3,6, dan T5 sama dengan 5. Langsung aja penyelesaiannya nih. Sama sih seperti contoh yang pertama tadi. Kita cari dulu delta 1x sama dengan x1 min x0 sama dengan 1,1 min 0 sama dengan 1,1. Terus dikerjakan sampai delta 5x. Nah, delta 5x sama dengan x5 min x4 sama dengan 5 min 4 sama dengan 1. Jelas, RS sama dengan sigma FTI delta IX untuk I sama dengan 1 sampai 5. Nah, sama dengan FTI, ulangin. Sama dengan SFT1 kali delta 1X ditambah FT2 kali delta 2X ditambah FT3 dikali delta 3X ditambah FT4 dikali delta 4X ditambah FT5 dikali delta 5X. Nah, kalian tuh bisa langsung masukin tadi tuh T1 sampai T5 yang udah diketahui tadi, langsung dimasukin aja. Seperti ini, F 0,5 kali 1,1 ditambah F 1,5 kali 0,9 ditambah F 2,5 dikali 1,2 ditambah F 3,6 kali 0,8 ditambah F5 kali 1. Hasilnya ada 23,9698. Nah, coba nih, ini tuh ada contoh interpretasi geometrinya. Coba perhatiin ya. Oke, udah perhatiin? Langsung lanjut. Selanjutnya itu ada guiding question activity, alias ada tantangan. Aku bacain lagi ya. Hitunglah jumlah Riemann untuk fungsi fx sama dengan 9 min x pada selang tertutup 0,9 menggunakan partisi 0 kurang dari 1, kurang dari 2, kurang dari 4, kurang dari 6, kurang dari 7, kurang dari 9. Dan titik sampel TI yang merupakan titik-titik tengah subselang ke I. Nah, seperti biasanya, tantangan ini bisa kalian kerjakan dan kalian diskusikan melalui WhatsApp group. Oke, kita lanjut ke definisi yang berikutnya. Dipunyai F suatu fungsi untuk selang tertutup A, B menuju R. Jika limit P mendekati 0, sigma FTI delta IX untuk
I sama dengan 1 sampai N ada, maka dikatakan fungsi f terintegralkan secara Riemann pada selang tertutup A, B. Selanjutnya akan ditulis limit P mendekati 0 sigma FTI delta IX untuk I sama dengan 1 sampai N, itu sama dengan integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Disebut integral tertentu atau integral Riemann fungsi f dari A ke B. Nah, ada catatan nih, perhatiin ya. Definisi formal integral tertentu diberikan dengan epsilon min delta. Dalam kasus selang tertutup A, B dibagi menjadi n bagian sama panjang, maka P mendekati 0 itu akan sama dengan n mendekati tak hingga. Pada bentuk integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B, f disebut integer, A disebut batas bawah, dan B disebut batas atas integral. Dalam kasus fungsi f kontinu pada selang tertutup A, B dan fx lebih dari sama dengan 0 pada selang tertutup A, B, integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B menyatakan luas daerah yang dibatasi oleh grafik f. Garis x sama dengan A, garis x sama dengan B, dan sumbu x. Integral tertentu adalah suatu bilangan real yang dapat bernilai positif, 0, atau negatif. Langsung aja nih ke contohnya nih. Ada hitunglah integral x min 3 dx dengan batas bawah 1 dan batas atas 4. Yuk, kerjain sama-sama nih contohnya. Pertama, kalian tulis fx sama dengan x min 3. Bangun partisi untuk selang tertutup 1,4 yang membagi selang tertutup 1,4 menjadi n buah subselang yang sama panjang. Jelas delta IX sama dengan 4 min 1 per N, sama dengan 3 per N, untuk setiap 1, 2, 3 sampai N. Jelas X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1 plus 3 per N, X2 sama dengan 1 plus 2, 3 per N, XI min 1 sama dengan 1, ditambah dalam kurung, I min 1, 3 per N. XI sama dengan 1 plus I, 3 per N, dan XN sama dengan 4. Kita pilih TI sama dengan XI. Untuk setiap TI, anggota selang tertutup XI-1, XI. Diperoleh FTI sama dengan FXI sama dengan F dalam kurung 1 plus I3 per N sama dengan dalam kurung 1 plus I3 per N min 3 sama dengan 3I per N min 2. Jelas, integral x min 3 dx dengan batas bawah 1 dan batas atas 4 itu sama dengan limit P mendekati 0 sigma FTI delta IX untuk I sama dengan 1 sampai N. Itu sama dengan limit N mendekati tak hingga sigma 3I per N min 2 dikali 3 per N untuk I sama dengan 1 sampai N. Nah, ayo nih, kita udah mulai kerjain ini. Ini akan menjadi limit N mendekati tak hingga sigma 9I per N kuadrat min 6 per N untuk I sama dengan 1 sampai N. Nah, kita pisah nih. Limit N mendekati tak hingga sigma 9I per N kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N dikurang sigma 6 per N untuk I sama dengan 1 sampai N. Nah, kemudian kita keluarkan 9 per N kuadratnya sama 6 per N-nya. Jadi seperti ini. Limit N mendekati tak hingga 9 per N kuadrat sigma I untuk I sama dengan 1 sampai N dikurang 6 per N sigma 1 untuk I sama dengan 1 sampai N. Nah, coba teman-teman kerjain sendiri. Dan ketemu hasil akhirnya itu ada min 3 per 2. Oke, selanjutnya selalu ada tantangan. Yang aku bacain ya. Hitunglah integral x dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Seperti biasanya, tantangan bisa kalian kerjakan dan kalian diskusikan melalui WhatsApp group. Oke, langsung lanjut aja. Ini ada definisi lagi. Definisi integral tertentu dari fungsi f pada selang tertutup A, B dapat diperluas untuk kasus B sama dengan A atau B lebih dari A, yang didefinisikan sebagai berikut. Jika FA terdefinisi, maka integral fx sama dengan 0 untuk batas bawah A dan batas atas A. Jika A lebih dari B dan integral fx dx dengan batas bawah B dan batas atas A terdefinisi, maka integral fx dx dengan batas bawah B dan batas atas A itu sama dengan min
integral fx dx dengan batas bawah A dan batas bawah B. Nah, selanjutnya ini ada teorema pendukungnya. Aku bacain ya. Jika fungsi f kontinu pada selang tertutup A, B, maka f terintegral secara Riemann pada selang tertutup A, B. Nah, ini ada lagi teorema integral dx sama dengan limit P mendekati 0 sigma delta Ix dengan untuk I sama dengan 1 sampai N itu sama dengan B min A. Oke, ada lagi teorema pendukungnya, itu integral K dx sama dengan limit integral K dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan limit P mendekati 0 sigma K delta Ix untuk I sama dengan 1 sampai N itu sama dengan K dalam kurung B min A. Oke, ada lagi teorema jika fungsi-fungsi f dan g terintegral pada selang tertutup A, B, maka fungsi-fungsi f plus g dan k, f dengan k konstanta terintegralkan, yaitu ada yang pertama, integral fx plus gx dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B ditambah integral gx dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Yang kedua ada integral k fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan k integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Nah, teorema selanjutnya ada jika D adalah daerah-daerah tertutup yang dibatasi grafik fungsi f, garis X sama dengan A, garis X sama dengan B dan sumbu X, maka L sama dengan integral nilai mutlak fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Nah, ini ada interpretasi geometrinya nih, coba diperhatiin. Oke, ada lagi teorema selanjutnya, yaitu jika fungsi f kontinu pada suatu selang yang memuat A, B, dan C, maka integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu sama dengan integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas C ditambah integral fx dx dengan batas bawah C dan batas atas B tanpa memperhatikan urutan A, B, dan C-nya. Teorema selanjutnya, jika f terintegral pada selang tertutup AB dan fx lebih dari sama dengan 0 pada selang tertutup AB, maka integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu lebih dari sama dengan 0. Masih teorema nih. Jika f dan g terintegral pada selang tertutup AB dan fx kurang dari sama dengan gx pada selang tertutup AB, maka integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu kurang dari sama dengan integral gx dx dengan batas bawah A dan batas atas B. Nah, teorema selanjutnya, jika f kontinu pada selang tertutup AB, m kecil sama dengan minimum dari nilai fungsi x, di mana x berada di antara A dan B, dan m besar sama dengan maksimum dari nilai fungsi x, dengan x berada di antara A dan B. Maka m kecil dalam kurung B min A itu kurang dari sama dengan integral fx dx dengan batas bawah A dan batas atas B itu kurang dari sama dengan m besar dalam kurung B min A. Nah, yang namanya teorema itu kan pasti nggak lepas dari pembuktian. Jadi untuk pembuktian teorema-teorema yang tadi udah disebutin, itu kalian kerjakan sebagai latihan. Nggak apa-apa, walaupun ada banyak, tapi semangat! Oke, lanjut ke contoh 2. Ada hitunglah integral x plus x kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Nah, untuk ngerjain contoh ini nih, ada strateginya. Yang pertama, kalian harus ingat, integral x dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 itu sama dengan setengah. Dan integral x kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 itu sama dengan 1/3. Nah, udah kan? Ingat kan? Catat ya. Terus selanjutnya kita gunakan teorema kelinieran. Nah, teorema kelinieran penyelesaiannya itu ada integral
x plus x kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 itu sama dengan integral x dx dengan batas bawah 0, batas atas 1 ditambah integral x kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Nah, jangan lupa loh ya, tadi yang harus ingat, kan ada tuh boleh kerjain. Nah, langsung masukin aja, setengah ditambah sepertiga. Langsung jadi 5/6. Tuh, nah, setelah contoh pasti ada tantangan. Ada beberapa tantangan yang harus kalian selesaiin. Yang pertama itu ada integral 3x kuadrat min 6x plus 7dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Nah, seperti biasa kan, tantangan dikerjakan dan didiskusikan melalui WhatsApp group. Ya, ada tantangan lagi nih. Jika integral fx dx sama dengan 4 dengan batas bawah 0 dan batas atas 2, terus ada integral fx dx dengan batas bawah 2 dan batas atas 3 sama dengan 2, dan integral fx dx dengan batas bawah 2 dan batas atas b itu sama dengan 10, hitunglah integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 5. Ini ada tantangan terakhir. Tentukan ukuran luas daerah tertutup D yang dibatasi oleh grafik fx sama dengan 4x min x kuadrat. Subu x, garis x sama dengan min 1 dan garis x sama dengan 1. Tuh, ada beberapa tantangan di akhir-akhir yang harus kalian kerjain, dan seperti biasa, tantangan bisa kalian kerjakan dan kalian diskusikan melalui WhatsApp group. Nah, udah selesai dong materinya, cepet banget kan? Nah, kalau kuliah gini kan nggak lengkap nih kalau nggak ada tugas. Jadi nih, ada assessment yang harus kalian kerjakan. Kurang lebihnya tuh ada 18 soal. Nah, aku bacain ya. Soal pertama, tulis dengan notasi sigma bentuk berikut ini. 2 tambah 5 tambah 10 tambah 17 ditambah 26 ditambah 37 ditambah 50 ditambah 65 ditambah 82 ditambah 101. Oke, udah? Nomor 2. Hitunglah notasi sigma berikut ini. Sigma n kuadrat plus 2n. Untuk n sama dengan 1 sampai 6. Nomor 3. Buktikan pernyataan berikut ini bernilai benar untuk setiap bilangan asli n. Sigma i pangkat 4 sama dengan n dalam kurung n plus 1 dalam kurung 6n pangkat 3 ditambah 9n pangkat 2 ditambah n-1 per 30. Untuk i sama dengan 1 sampai n. Oke, udah. Nomor 4. Nomor 4 ini ada A sama B. Hitunglah jumlah Riemann untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat pada selang tertutup min 1,1 dengan syarat sebagai berikut. Yang A, partisi min 1 kurang dari min setengah kurang dari min sepertiga kurang dari sepertiga kurang dari 1. Dan titik sampel TI yang merupakan titik tengah subselang. Sajikan pula interpretasi geometrinya. Yang B, tentukan sendiri partisi yang sesuai dengan titik sampel TI yang merupakan titik tengah subselang. Sajikan pula interpretasi geometrinya. Oke, nomor 5. Selesaikan soal berikut dengan menggunakan definisi integral tentu. Yang A, integral 3x kuadrat min 4x dx dengan batas bawah 1 dan batas atas 3. Yang B, integral 2x plus 5 dx dengan batas bawah 2 dan batas atas 4. Oke, terus soal selanjutnya. Hitunglah integral sin x dx dengan batas bawah 0 dan batas atas pi per 2. Oke, soal selanjutnya. Tunjukkan bahwa integral x min 8x kuadrat dengan batas bawah min 1 dan batas atas 2 itu sama dengan min 21 per 2 menggunakan limit jumlah Riemann. Soal selanjutnya, tentukan ukuran luas daerah tertutup D yang dibatasi oleh grafik fx sama dengan x kuadrat min 4x min 4 sumbu x
garis X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1 menggunakan limit jumlah Riemann. Oke. Kemudian ada jika integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 itu sama dengan 4. Kemudian ada integral fx dx dengan batas bawah 2 dan batas atas 3 itu sama dengan 2. Dan integral fx dx dengan batas bawah 2 dan batas atas 5 itu sama dengan 10. Hitunglah integral fx dx dengan batas bawah 3 dan batas atas 5. Soal selanjutnya, tulis dengan notasi sigma bentuk berikut ini. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 16 ditambah 18. Oke, udah. Langsung soal berikutnya. Hitunglah notasi sigma berikut ini. Sigma I kuadrat ditambah 4I min 5 untuk I sama dengan 1 sampai 5. Soal berikutnya, buktikan bahwa pernyataan berikut benar untuk setiap bilangan asli N. 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah titik-titik-titik ditambah N kuadrat sama dengan N dalam kurung N plus 1 dalam kurung 2N plus 1 per 6. Oke, udah? Soal berikutnya. Hitunglah jumlah Riemann untuk fungsi fx sama dengan x pada selang tertutup 0,3 dengan partisi yang sesuai atau tentukan sendiri dengan titik sampel TI yang merupakan titik tengah subselang. Sajikan pula interpretasi geometrinya. Oke, lanjut. Selesaikan soal berikut dengan menggunakan definisi integral tertentu. Yang A, integral 2 min x dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Yang B, integral 12x,3 min 16 dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2. Soal berikutnya, hitunglah. Yang A, integral 6x kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Yang B, integral x plus x kuadrat dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Soal berikutnya, tunjukkan bahwa integral 4x min 6x kuadrat dx dengan batas bawah min 1 dan batas atas 2 itu sama dengan min 12 menggunakan limit jumlah Riemann. Soal berikutnya, tentukan ukuran luas daerah tertutup D yang dibatasi oleh grafik fx sama dengan x, sumbu x, garis x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1 menggunakan limit jumlah Riemann. Soal terakhir. Jika integral fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 2 itu sama dengan 4, kemudian ada integral fx dx dengan batas bawah 2 dan batas atas 3, dan integral fx dx dengan batas bawah 2 dan batas atas 5 itu sama dengan 10, hitunglah integral fx dx dengan batas bawah 5 dan batas atas 0. Oke, udah selesai tuh asesmennya. Ada banyak ya, tapi ya walaupun banyak tetap harus dikerjain. Terus juga harus semangat juga belajarnya. Nah, untuk tugas-tugas tadi itu bisa dikumpulkan melalui link Google Drive atau mungkin di Elena. Seperti itu, teman-teman. Nah, gimana? Udah paham belum? Semoga dengan adanya video ini, kalian bisa jadi lebih paham tentang jumlah Riemann dan integral tentu. Dan tentunya masih ada video-video lain dari kolaborasi ini. Supaya kalian gak ketinggalan, kalian harus subscribe dulu. Dan jangan lupa buat komen, like, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oh ya, share ke teman-teman kalian juga supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain juga. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.